Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kawan UGM dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita kembali dipertemukan dengan bulan Ramadan. Semoga Ramadan kali ini kita tidak termasuk ke dalam golongan yang dikatakan oleh Rasulullah rubba shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'. Jadi berapa banyak orang yang tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar. Na'udzubillah. Hari ini insya Allah kita akan membahas tentang adab sedekah. Karena sedekah adalah salah satu amalan soleh yang dianjurkan untuk diperbanyak dalam bulan Ramadan. Hal ini langsung dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Ibnu Abbas menceritakan bahwa Rasulullah adalah orang yang paling dermawan. Tapi beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Bahkan diandaikan jika dibandingkan kedermawanan Rasulullah dengan angin yang bertiup itu lebih baik kedermawanan Rasulullah. Kenapa? Karena angin yang bertiup itu kan sempat berhenti. Tapi kedermawanan Rasulullah di bulan Ramadan tidak kenal henti. Masya Allah ya. Nah, kita sebagai umatnya tentu saja harus meneladani apa yang dilakukan oleh junjungan kita. Nah, sahabat UGM, agar kita bisa memastikan sedekah kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Jadi pahala sedekah ini kan pada awalnya saja sudah berlipat ganda. Dalam surat Al-Baqarah ya, Allah menjanjikan pada orang yang bersedekah 700 kali lipat balasannya itu. Bahkan jika Allah berkehendak itu bisa dikali lipatkan lebih banyak. Wallahu yudha'ifu liman yasha, wallahu wasi'un alim. Jadi jika Allah berkehendak maka ia akan melipat gandakan lebih banyak karena Allah maha luas dan maha mengetahui. Nah, untuk mendapatkan pahala sebanyak ini itu ada adabnya. Oh ya, saya lupa tadi. Tadi sedekah yang pahala sedekah yang aslinya ya. Nah, bagaimana jika kita lakukan di bulan Ramadan itu akan tambah berlipat lagi. Karena Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang melakukan perbuatan baik yang sunnah, maka di bulan Ramadan akan dibalas sebagai perbuatan fardu. Sementara orang yang melakukan perbuatan fardu akan dibalas 70 kali lipat. Masya Allah ya. Nah, maka kita harus semangat melakukan sedekah di bulan Ramadan ini dengan berpedoman kepada adab sedekah. Salah satunya dan yang pasti adalah ikhlas. Ini adalah adab yang pertama. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena ingin eksis. Karena ingin dipuji orang, pansos gitu ya. Nah, ini nggak boleh. Nah, kalau tidak ikhlas, maka kita akan termasuk golongan dermawan yang tetap masuk neraka. Karena nanti di yaumil akhir, di yaumil hisab, itu golongan yang pertama kali dihisab oleh Allah adalah orang yang mati syahid, orang yang berilmu, dan dermawan. Nah, saat dermawan dihisab oleh Allah, maka akan dijembrengin semua harta ya yang diamanahkan kepadanya. Kemudian ditanya, diapain aja harta sebanyak itu? Maka kata dermawan, semua jalan, semua cara berinfak di jalanmu ya Allah sudah saya lakukan karena kamu ya Allah. Kata Allah, kadzabta, kamu bohong. Kamu berbuat seperti itu karena pengen dibilang dermawan dan kamu sudah mendapatkannya. Nah, maka masuklah si dermawan ini ke dalam neraka karena dia tidak ikhlas. Yang kedua, nah ini ya yang mungkin sering luput dari kita. Mengungkit-ungkit kebaikan. Itu tidak boleh kita mengungkit-ungkit kebaikan kita. Dikit-dikit misalnya kalau ada orang yang pernah kita beri, inget dong, kan tempo hari pernah saya bantu. Kok kamu gitu sih? Atau misalnya mustahik zakat yang datang lagi di bulan Ramadan kali ini. Maka si muzaki, orang yang memberikan zakat, berkata misalnya kepada si mustahik, kok lu lagi
nggak ada progres, emang nggak kerja apa? Kok masih jadi mustahik aja? Nah, ini menyakiti rasa orang yang menerima. Ini juga merusak sedekah kita. Jadi jangan hindari mengungkit-ungkit kebaikan kita dan melakukan atau menyampaikan perkataan atau perbuatan yang menyakiti si penerima. Yang ketiga, nah ini adab yang ketiga adalah menyembunyikan apa yang kita sedekahkan. Jadi sebetulnya kawan-kawan ya, sedekah itu boleh kok terang-terangan. Jadi kata dalam Al-Quran dikatakan, jadi boleh terang-terangan, pani'im mahya, itu baik juga kalau kita sedekah terang-terangan, asal kita tetap ikhlas, asal kita tidak riya gitu ya, boleh. Tapi yang lebih baik adalah autufuha. Nah, jadi sembunyi-sembunyi. Kenapa sembunyi-sembunyi lebih baik? Karena dia lebih yakin kita tidak riya. Gitu. Gak ada yang tahu selain kita dan si penerima, dan tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya. Dan ini juga lebih nyaman bagi si penerima. Jadi yang tahu dia menerima sedekah itu ya dia sendiri dengan si pemberi gitu. Ini lebih nyaman. Nah, tapi kapan kita dibolehkan atau disunahkan untuk menampakkan sedekah kita? Ketika kita yakin tidak akan terganggu keikhlasan kita, yakin tidak ada riya di sana, dan ingin memotivasi orang lain untuk juga ikut sedekah. Maka pada kondisi seperti ini disunahkan kita menampakkan sedekah kita, artinya sedekah terang-terangan. Yang keempat, sebelum kita bersedekah kepada orang lain, cek and recheck dulu. Ada nggak kerabat kita? Ada nggak saudara kita juga yang membutuhkan? Nah, kenapa? Karena kata Rasulullah, sedekah kepada orang miskin itu hanya dapat satu pahala, yaitu pahala sedekah. Tapi sedekah kepada kerabat, kepada saudara, maka kita mendapatkan dua pahala. Pahala sedekah dan pahala silaturahim. Nah, ada lagi. Nah, bahkan lebih spesifik lagi, saudara yang mana? Saudara ya ini Al-Kashif. Siapa Al-Kashif ini? Al-Kashif ini adalah musuh dalam selimut. Nah, bayangin misalnya di antara saudara-saudara kita ada yang suka julid misalnya. Ngelihat kita senang tuh dia nggak senang. Tapi senang kalau ngelihat kita susah. Nah, saudara seperti ini yang harus kita utamakan. Kenapa? Agar cair rasa julidnya tadi, rasa irinya tadi. Karena dia tahu bahwa kita perhatian kepada dia. Yang terakhir, kawan-kawan, yaitu mulai sedekah dengan apa yang kita miliki sesuai dengan kemampuan kita. Jadi jangan mencari-cari alasan, karena Rasulullah mengatakan ittaqunar walau bisikki tamrah. Jadi jauhilah atau lindungilah diri kalian dari api neraka walau hanya dengan sepotong korma. Jadi tidak ada lagi alasan bahwa tidak bersedekah karena belum punya uang yang banyak. Karena ternyata sedekah itu bisa hanya dengan sepotong korma. Bahkan waman lam yajid. Jadi kalau ada orang yang sepotong korma juga nggak bisa. Fa bikalimah thayyibah. Maka dengan perkataan yang baik. Jadi kalimat thayyibah ini juga perkataan yang baik juga merupakan sedekah. Kawan-kawan UGM dimanapun berada, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Semoga Ramadan kita kali ini bisa memaksimalkan sedekah kita sehingga kita bisa terhindar dari api neraka. Siapa tahu Ramadan kita kali ini adalah Ramadan kita terakhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.